Oke, baiklah. Bertemu di video sharing kali ini. Saya ingin membahas tentang library JavaScript yang saya beri nama FunStatic. Jadi, FunStatic ini deskripsi sederhananya adalah library JavaScript untuk meletakkan struktur HTML eksternal, termasuk yang berada di file eksternal ke elemen yang kita tentukan sebagai acuan. Nantinya dengan berbagai macam opsi lain yang disediakan atau fitur yang lebih advance yang ada di library ini. Mungkin seperti itu. Tujuan utama dari library ini sebenarnya untuk membuat situs statik yang modular, di mana komponen-komponen dan konten statik pembentuk halaman berada di file-file yang terpisah dari file halaman utama. Dan jadi kalau saya ingin membuat website statik saja, saya sudah punya library yang akan saya manfaatkan untuk membuat website itu atau situs itu modular. Jadi file strukturnya atau kontennya terpisah di file-file lain. Dan saya nggak mau, sebenarnya saya mau cepet aja ya, saya nggak mau pakai build tool. Jadi kalau bisa langsung pakai notepad saja seperti ini, bisa langsung membuat situs statik yang modular seperti itu. Idenya seperti itu. Potensi kontranya sih ada ya, mungkin ada yang tidak sepakat atau seperti apa. Jadi struktur dan konten halaman nantinya di-generate di sisi klien, di sisi browser. Ini bisa jadi dianggap sebagai poin minus dibandingkan metode generasi pada sisi server yang ada banyak di framework atau library-library yang ada sekarang. Library-library JavaScript yang ada sekarang. Jadi untuk video sharing kali ini nanti tugas kita memanggil fungsi peletakan template di halaman utama ya, mencontohkan ya. Kita nanti lihat ini ada instruksinya, bukan demo ya, ini instruksi. Jadi satu, menyertakan library FunStatic di head. Jadi library-nya kita sertakan dulu dengan TypeScript biasa. Ini kerangka dasarnya dulu ya. Coba saya jelaskan sedikit. Ini body, ini ada H1, judul aja. Nanti main-nya kita manfaatkan untuk peletakan, untuk metode-metode peletakan. Saya beri padding 1 dan saya beri horizontal line di dalamnya nih, nanti untuk melihat seperti apa peletakannya. Lalu head-nya standar aja, dan ini buat saya tidak lupa nih, nanti dijalankannya harus setelah DOM content loaded. Jadi pertama-tama dimasukkan ini dulu ya, script tadi itu yang udah di copy, script FunStatic-nya. Ini kalau cara melihatnya apakah sudah terload atau belum, kita run. Nah kalau sudah ada muncul begini, sudah nih, berarti nih sudah keren. Ini ada error sedikit, nanti kita harusnya dari sini nih errornya, karena belum ada fungsi main-nya. DOM content loaded, kita buat function main untuk dipanggil dari event DOM content loaded ya. Saya mau buat fungsinya asing aja supaya lebih membiasakan diri aja. Lalu main. Nah, oke, jadi kita lihat instruksi selanjutnya ya. Ini sudah menentukan elemen target dan lokasi template. Nah, elemen targetnya ini contohnya elemen targetnya nanti ini adalah si elemen main ini. Jadi dokumen, query selector, main. Seperti itu ya. Targetnya kita udah dapat. Harusnya nggak error lah ya ini. Main target elemennya adalah si main ini. Lalu lokasi template. Nah, lokasi template-nya saya sudah punya nih. Lokasi template-nya ada di hosting yang saya punya ya. Di sini ini path-nya sandbox, FunStatic demo, JSBin. Ini kalau mau dilihat di open in new tab juga seperti ini. Bisa dilihat, jadi ini file online yang sudah disetting course-nya. Jadi course-nya sudah saya setting supaya bisa dipanggil dengan fetch atau ajak ya. Kalau sekarang fetch ya, mungkin istilahnya fetch dari JavaScript. Oke, jadi isinya MyArticle seperti ini ya. Ini bukan halaman, ini nanti kita sebutannya template ya. Sekarang ini kita sebut aja template. Meskipun ini meskipun masih belum ada, masih plain gini aja. Jadi file HTML
isinya HTML biasa. Tentang artikel, ada heading 2 dan paragraf, 1 paragraf aja. Nah, untuk demo pertama ini kita akan coba memasukkan MyArticle ini, meletakkannya di dalam dokumen kita ini. Jadi kita udah punya targetnya, nanti kita tentukan URL-nya, kita sebutnya template URL. Itu ada di https yard.analytics.com sandbox static demo jsbin1 myarticle.html. Oke, dipotong dulu. Bisa nggak ya langsung di copy ininya aja. So info. Tadi yang open in new tab terus di copy pasti aja ininya ya. Oke. Kita copy paste halamannya. Sip. Lalu oke, instruksi selanjutnya sudah memanggil fungsi itu memasukkan template ke elemen target yang sesuai letak yang dikehendaki. Jadi ada 6 fungsi ini untuk meletakkan template: append, prepend, after, before, insert, dan replace. Ya mungkin ini sudah bisa dibayangkan ya fungsinya seperti apa. Kita coba satu-satu ya. Append dulu. Append template. Metode pertama append template seperti ini manggilnya. Fun static. Append template. Targetnya adalah ini. Main berarti ya target. Lalu template URL-nya seperti ini. Nah, berhasil. Sekali ketik berhasil. Oke. Berarti ini kita udah kebayang ya, jadi si template URL, file template kita akan diletakkan di anak terakhir ya, setelah anak terakhir daripada elemen main. Jadi setelah HR, ini diletakkan file artikel. Kalau kita lihat, sudah sesuai ya, main, HR, dan artikel. Lalu selanjutnya untuk fungsi kedua, metode kedua meletakkan dengan prepend. Fun static .prepend template target template URL. Nah, berarti ini muncul di sebelum elemen HR horizontal. Kita lihat di sini ya. Artikel template kita akan dimunculkan sebelum elemen HR ini, elemen awalnya. Oke, yang ketiga adalah metode after ya, after template sama target dan template URL. Parameternya sama sih, cuman nama fungsinya aja berbeda. Jadi bisa dibayangkan ya, after itu berarti setelah elemen target itu sendiri. Jadi setelah main, elemen targetnya, elemen template-nya ada di setelah elemen target. Setelah main ini ada di bawah elemen target. Persamaannya dengan yang 4, fun static before template target dan template URL, berarti dia akan meletakkan template di atas main, sebelum main. Kita pastikan dulu seperti ini ya, artikel dan main. Lalu yang kelima adalah insert. Ini berbeda nanti. Insert template target dan template URL. Nah, kelihatan bedanya? Kalau sebelum di insert, isi mainnya seperti ini ya. Kalau setelah kita pasang insert, artinya template URL kita sekarang menggantikan elemen anakan dari si elemen main ini. Jadi digantikan semuanya sama template-nya kalau menggunakan
fungsi insert template. Nah, lalu fungsi yang keenam atau terakhir itu ada fun static replace template. Bisa dibayangkan, jadi nanti replace ini berarti si elemen mainnya sendiri yang akan digantikan. Jadi insert dan template ini ada unsur mengganti. Jadi mungkin penggunaannya nanti harus sedikit berhati-hati. Kalau biasanya yang dipakai kalau untuk menambahkan aja pakai append. Oke, kita lihat ya, kalau dengan replace berarti sekarang elemen mainnya udah digantikan dengan elemen artikel. Jadi kita punya 3 artikel dari sini. Contohnya seperti itu. Terakhir kalau dibuka, replace template sudah menggantikan elemen main. Oke, jadi seperti itu dulu video sharing ini pertama untuk library fun static terkait penempatan template dan elemen targetnya. Terima kasih.